Karena kita ini kan baru terjun nih Bang ya di dunia ini Bang ya, dan baru pas kongres kemarin itu Historia HMI itu baru dimonetize pas kongres kemarin Bang di Surabaya, karena buat kami itu momentum itu Bang. Karena ada momentum kongres itu yang kemudian mendorong kami untuk dapat informasi flyernya Abang itu. Kita ingin belajar dari Abang. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga Bang, AdSense sudah masuk tapi banyak potongan Bang. AdSense sudah masuk banyak potongan seperti apa? Ya. Ya, ini ada pertanyaan dari peserta ini, banyak AdSense udah masuk tapi banyak potongan. Nah ini saya nggak. Kalau tidak melihat analitiknya langsung, saya juga agak bingung gitu. Kalau nggak karena rata-rata kalau masih pemula itu tiba-tiba tiap hari terpotong, itu biasanya kalau masih pemula. Tapi pada dasarnya itu tidak terpotong, itu paling tinggal merubah di analitiknya itu. Biasanya itu 28 hari terakhir biasanya yang dilihat itu dirubah 1 bulan atau 1 bulan ini yang moderat itu tidak akan pernah berubah sebenarnya biasanya. Tetapi kemarin ada peraturan yang baru, yaitu ada pajak pemotongan pajak itu dari negara Amerika ya, karena YouTube sendiri kan dari Amerika, terus kemudian kita harus membuat misalnya dari Indonesia dan viewernya rata-rata Indonesia itu harus membuat pernyataan biar tidak terpotong, kalau nggak salah itu 30%, maka harus membuat pernyataan di AdSense-nya itu. Di AdSense itu harus membuat pernyataan bahwa intinya ya secara gampang itu membuat pernyataan, formnya sudah juga disediakan sama AdSense itu, tinggal memberikan atau mengisi form itu bahwa saya bukan dari negara Indonesia, intinya seperti itu. Terus yang kedua, kalau punya pajak itu biar kena berapa ya, sekitar 24 kalau nggak salah kalau sudah mengajukan dari itu. Terus kemudian yang kedua, kalau viewernya juga dari Indonesia atau dari negara lain, misalnya penontonnya juga banyak dari negara lain, itu misalnya punya pajak, punya NPWP itu silakan mengajukan, ada formnya lagi. Terus kemudian biar orang yang nonton dari negara tersebut, terutama khususnya dari Amerika, itu biar tidak terpotong sebesar 30%. Itu ada perjanjian yang antar negara, kalau nggak salah itu sekitar 24% kalau nggak salah pemotongannya. Tetapi kalau kontennya yang nonton dari Indonesia itu nggak masalah. Oke. Karena yang dipotong itu misalnya saya membuat video sekarang dan yang nonton itu dari negara Amerika, orang yang nonton dari sana, itu yang dipotong sebenarnya. Tapi kalau untuk pemula biasanya bukan itu sih yang menjadi kendala. Biasanya klik di analitiknya itu biasanya, tapi kalau nggak melihat langsung saya juga bingung gitu. Oke. Selanjutnya ada Bang, ini ada mungkin pertanyaan ini terkait proses menjadi konten kreator yang sukses Bang ya. Itu biasanya apa aja sih Bang kendala yang dihadapi Abang ketika membuat konten gitu Bang? Misalnya kemalasan kah? Atau gimana lah, alat yang rusak kah? Nah itu biasanya kendalanya apa aja Bang yang muncul ketika kita hendak menjadi konten kreator yang sukses Bang? Kendala yang Abang hadapi. Makanya tadi di awal saya bilang itu yang pertama mental ya. Mental ya. Karena yang akan dihadapi itu lika-likunya saya rasa pasti lumayan luas untuk menjadi seorang konten kreator. Karena banyak dihadapi. Contoh nih, sekarang saya mau membuat video. Satu ya, contohnya untuk pemula ya. Membuat video, terus kemudian video ini sudah menghabiskan sekitar katakanlah 500.000 untuk membuat satu video. Contoh, mau saya coba ambil contoh yang lebih spesifik ya. Saya sekarang mau membuat video tentang wisata. Persiapannya, contoh saya harus mempersiapkan kamera. Terus kemudian saya harus mikrofon untuk mic-nya supaya nanti takutnya di lapangan angin kencang juga kan.
kemudian untuk mengambil view lebih bagus, saya harus menyiapkan drone, namanya kamera drone. Terus persiapkan ini, nggak punya alatnya, kita sewa contohnya. Sewa kan, Ya. menghasilkan video yang sesuai yang kita harapkan. Katakanlah contoh sekarang menghabiskan nominal 500.000 lah. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, waktu yang dihabiskan untuk pada saat sebelum mulai syuting, terus menyiapkan idenya, terus proses editing dan kemudian upload, itu waktu dan juga materi uang yang sudah dihabiskan lumayan besar. Katakanlah sudah menghabiskan 500.000 atau 1 juta sekali jalan ya. Sekali jalan karena masih transportasinya, kita makan dan lain sebagainya, atau juga bayar teman-teman untuk makan, katakanlah seperti itu, menghabiskan 500.000. Dan ketika sudah diupload ternyata yang nonton itu sedikit, maka itu rasa kecewa itu pasti ada. Jadi saya bilang itu persiapkanlah mental gitu. Dan untuk mengatasi rasa kecewa itu sebenarnya bisa disiasati. Yang pertama, salah satunya maksimalkan dengan alat yang ada. Maksimalkan alat yang ada. Contoh, misalnya kalian masih belum punya kamera, terus misalnya kalian juga masih belum mampu bayar tim, bayar orang untuk kameramen, atau tidak punya teman bisa bagaimana membuat konten dibuat sendiri. Jadi maksimalkan apapun yang ada, buat sesuka atau sesuai dengan hobi yang tidak menjadi beban juga untuk beban. Iya bang. Itu. Kemudian yang kedua itu kalau bisa saya sering menyarankan juga untuk menjadi konten kreator khususnya di YouTube itu cobalah buang-buang jauh bagaimana cara mendapatkan uang dari YouTube. Uang. Ya bang. Meskipun dalam tanda kutip ya, meskipun pada akhirnya itu yang diharapkan gitu. Itu yang diharapkan. Artinya supaya nanti itu tidak ada rasa kecewa dan untuk rasa ya sedikit kekecewaan, misalnya konten sudah buat sedemikian luas, sudah menghabiskan uang banyak juga, waktu yang saya habiskan lumayan banyak, ternyata yang nonton sedikit, pada akhirnya biasanya membuat video atau membuat konten. Itu lagu lama sudah sangat terjadi seperti itu. Makanya mental dipersiapkan, terus kemudian saran juga dari saya itu konsisten sangat penting. Oke, ini pertanyaan terakhir bang. Bagaimana sih caranya kita bisa mengetahui algoritma YouTube itu bang? Ini kan yang selalu menjadi pertanyaan dari teman-teman konten kreator yang baru terjun ke dalam dunia YouTube. Nah, cara mengetahui algoritma YouTube itu bang? Algoritma seperti apa? Ya kan sepertinya YouTube ini punya algoritma yang ketika kita klik dengan algoritma itu, kemudian banyak viewernya, subscribernya bertambah secara simultan, begitu bang. Algoritma YouTube bang, itu gimana sih caranya mengetahui algoritma YouTube itu bang? Kalau untuk mengetahui secara algoritmanya yang lebih spesifik, saya sendiri nggak paham. Yang lebih spesifik. Tetapi kalau untuk analisisnya barangkali bisa untuk analisisnya. Untuk menganalisis itu kan namanya SEO, search engine optimasi. Iya. Search engine optimasi itu bisa untuk memaksimalkannya itu dari thumbnail, dari deskripsi dan juga tag, dari taggingnya itu untuk memaksimalkan. Ini yang perlu di-riset. Sebenarnya di kalau ada gambar sih sebenarnya lebih mudah sih sebenarnya untuk menjelaskan. Kalau melihat dari analitik sendiri, itu sebenarnya kan di YouTube kalau lihat di PC itu kan ada piramida terbalik. Iya bang. Kalau mampu memahami itu, sebenarnya YouTube sudah memberikan gambaran pada konten kreator atau pemilik channel tersebut bahwa kondisi channelmu seperti ini loh gitu. Terus yang kurang apa saja? Contoh kita di analitik YouTube itu sebenarnya sudah diketahui durasi mana saja yang tidak disukai oleh penonton. Terus kemudian video ini thumbnailnya kurang menarik. Terus ini penonton ini rata-rata durasi tontonnya hanya misalnya 10 menit, yang nonton hanya 2 menit.
YouTube sendiri sebenarnya sudah memberikan gambaran sih. Terus untuk meriset dari YouTube sendiri itu ada yang pakai tool. Contoh yang sering dipakai orang kalau seperti TubeBuddy. Tapi saya sendiri enggak pakai. Dulu saya pernah coba-coba tapi saya masih nggak percaya. Artinya nggak percaya gimana ya? Yang saya takutkan itu bukan persoalan ini persoalan TubeBuddy itu mampu untuk meriset algoritmanya itu atau tidak, bukan itu. Tetapi di TubeBuddy-nya itu meminta untuk memberikan akses kepada channel kita. Ini saya tidak memberikan. Kenapa saya tidak pasang? Karena saya masih belum percaya sepenuhnya gitu, karena memberikan akses artinya ketika sudah memberikan akses kepada orang lain atau kepada perusahaan, iya kalau terpercaya, kalau betul. Mungkin masih aman, tetapi ke belakangnya kan masih bisa dipertanyakan juga gitu. Karena ketika sudah memberikan akses itu kan keamanan channel kita, apalagi sudah mulai berjalan, itu saya rasa perlu ditingkatkan lagi untuk keamanan YouTube-nya sendiri. Contoh sekarang karena sudah memberikan akses, kayak TubeBuddy itu mampu mengedit, mampu menghapus dan lain sebagainya ketika sudah memberikan akses kepada orang lain. Kalau saya sendiri, salah satu trik untuk meriset itu saya tidak menggunakan tool, cari di Google Trend aja sendiri. Di Google Trend. Oke. Di Google Trend barangkali nanti bisa dicari. Google Trend itu dalam minggu ini apa yang sedang trending. Terus selain di analitiknya sendiri ya, karena berbeda-beda. Terus kemudian selama 1 pekan itu atau 1 tahun ke belakang itu kita bisa melihat perkembangan di dunia maya itu apa saja. Itu kita bisa meriset seperti itu. Terus kemudian di analitiknya sendiri yang paling yang paling mudah itu sebenarnya lihat di analitik sih, karena perlakuan setiap channel itu berbeda-beda. Contoh nih, saya mau memberikan contoh tentang kapan jadwal akan menayangkan video. Itu kan ada waktu momen yang pas untuk mengupload video. Contoh sekarang mau mengupload video, setiap channel itu berbeda-beda. Silahkan lihat di analitiknya itu. Saya jadwal videonya ngepas dan banyak yang nonton atau lebih banyak viewernya ketimbang video-video sebelumnya, itu jam berapa gitu. Itu ada perlakuannya masing-masing dan itu tidak bisa disamakan. Kalau cara yang pertama, secara umum, kalau tidak mau melihat dari analitik itu, pertama, kalau tidak mau melihat analitik ya, di pagi hari, kalau terus kemudian siang, jam waktunya sore, jam waktunya pulang kerja, terus kemudian malam. Ini secara umum. Yang lebih spesifik waktu upload video, yang lebih spesifik lagi, lihat analitiknya. Kapan waktunya orang paling banyak nonton di channel kita gitu. Itu dilihat. Misalnya yang paling banyak nonton jam 2 malam, jam 2 pagi atau jam subuh, setelah subuh, ya upload setelah subuh gitu. Karena memang setiap perlakuan channel itu berbeda-beda.